Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa Indonesia? Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan sistem pernapasan pada manusia, di mana materi ini merupakan materi awal di semester genap untuk siswa kelas 11 IPA yang duduk di sekolah menengah atas. Baik, kita langsung saja. Untuk kompetensi dasar yang akan kita bahas di materi kali ini yaitu terkait dengan sistem pernapasan, di mana nanti akan dibahas yaitu terkait dengan struktur, fungsi, dan proses serta kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem pernapasan. Kemudian organ, sistem organ pada sistem pernapasan atau respirasi. Kemudian ada juga kita akan kaitkan dengan gangguannya. Untuk pernapasan atau respirasi sendiri, adapun definisinya, yang pertama adalah proses pengambilan oksigen mengeluarkan karbon dioksida. Jadi di sini ada dua proses sebenarnya. Yang pertama adalah pengambilan oksigen, yaitu dari udara bebas masuk ke dalam paru-paru, kemudian dari dalam paru-paru proses pengeluaran karbon dioksida itu terjadi. Dan adapun fungsi dari pernapasan ini itu adalah menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi ketika oksigen masuk, kemudian nanti terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nantinya oksigen akan masuk ke dalam plasma darah yang diikat oleh hemoglobin yang nanti akan kita bahas. Kemudian nantinya akan terjadi proses pembakaran dan proses pembakaran itu akan menghasilkan energi. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya pertukaran gas antar sel dengan lingkungannya. Jadi di sini ada dua definisi, sebenarnya masih banyak, tapi intinya itu adalah pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Nah, yang pertama akan kita bahas terkait dengan sistem pernapasan itu adalah alat ataupun bagian-bagian yang terdapat dalam sistem pernapasan itu sendiri. Yang pertama kita ketahui adalah hidung. Hidung merupakan organ pertama masuknya oksigen dalam sistem pernapasan. Ya, hidung dalam bahasa Latin adalah nasal, ya, naso. Kemudian masuk ke dalam sini, ya, di sini. Ini nanti masuk ada yang disebut dengan faring, ya. Ada faring di sini. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ini menggunakan bahasa Indonesia. Saya akan langsung menggunakan bahasa Latin. Ini ada sinus di atasnya. Sinus etmoidal ini. Kemudian dia faring. Faring itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah nasofaring, yaitu faring yang berasal dari hidung, lubang ataupun saluran yang berasal dari hidung. Kemudian ada juga orofaring, yaitu faring yang berasal dari mulut. Kemudian masuk ke bawah, ini di sini nanti akan ada, ini tidak terlalu terlihat, akan ada laring. Laring merupakan bagian yang dia tempat beradanya pita suara, atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu namanya adalah eh, batang tenggorokan, jakun nanti hasilnya. Kemudian turun ke bawah, ini ada trakea, mulai dari laring sampai ke bawah dan nantinya akan bertemu dengan bronkus. Percabangan dari trakea itu adalah bronkus, bercabang dua dia, bronkus. Kemudian percabangan dari bronkus itu membentuk alveolus. Kalau kita lihat, kita perbesar, ini adalah alveolusnya, kemudian bronkeolusnya. Kemudian di akhir dari bronkeolus itu terdapat alveolus atau alveoli. Nah, inilah yang dia merupakan bagian dari paru-paru kita yang dia digunakan untuk proses pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen di dalam paru-paru. Jadi jumlahnya tidak dapat kita hitung, sangat banyak jumlah di dalam paru-paru kita. Baik kiri maupun di kanan itu terdapat semua. Ini ya. Ini terkait dengan alat-alat dalam sistem pernapasan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah rongga hidung. Ini kita ketahui bersama, ini adalah rongga hidung kita. Ini adalah mulut. Ini ada hidung, ada mulut. Jadi di sini merupakan tempat masuknya udara pernapasan pertama kali.
Jadi dia masuk. Nasal tadi saya katakan bahwasanya hidung kita dalam bahasa Latin adalah nasal. Kemudian yang kedua, terdapat rambut-rambut hidung. Apa sih fungsi rambut-rambut hidung? Kalau kita ketahui, rambut hidung itu berfungsi untuk menyaring kotoran yang akan masuk ke dalam hidung. Jadi kalau ada debu dan sebagainya dia masuk ke dalam hidung, maka akan disaring oleh rambut-rambut hidung. Kemudian udara mengalami perlakuan sebagai berikut. Yang pertama adalah penyaringan, tadi menggunakan rambut-rambut hidung itu. Yang kedua adalah penghangatan. Adapun penghangatan itu dilakukan oleh lendir yang terdapat di dalam hidung itu sendiri. Nanti kalau kita lihat masuk ke dalam tubuh, ini sebenarnya bukan hanya penghangatan tapi penetralisir suhu. Jadi ketika kita berada di tempat yang panas, nantinya udara yang dia masuk akan dinetralkan atau didinginkan. Tapi ketika kita berada di tempat yang dingin, dia akan dihangatkan. Oleh siapa? Oleh lendir yang terdapat di dalam hidung kita. Jadi setiap saat, setiap waktu hidung kita itu pasti akan selalu berlendir. Tapi ingat, kalau seandainya dia berlebih, itu berarti terdapat gangguan atau peradangan di dalam hidung kita sehingga disebut dengan gangguan oleh virus yang disebut dengan influenza. Oke, itu tadi adalah rongga hidung. Selanjutnya adalah faring. Nah, faring ini perlu diketahui, ini tidak terlalu terlihat di gambar yang saya tampilkan. Faring itu tadi sudah saya sampaikan bahwasanya faring itu ada dua. Yang pertama adalah faring yang dia muaranya ada pada hidung yang disebut dengan nasofaring. Kemudian yang kedua adalah faring yang dia berasal atau bermuara pada mulut yang disebut dengan orofaring. Itu. Jadi faring ini merupakan saluran perantara baik itu dari hidung maupun dari mulut. Kemudian di sini dikatakan merupakan persimpangan antara saluran makan, esofagus dan saluran respirasi. Jadi di sini tadi sudah disampaikan ada dua ya. Kemudian tiga bagian. Oh iya, tadi ada satu lagi yaitu laringofaring, membuka ke arah laring. Ini tidak terlalu dibahas tadi karena tadi saya hanya sampaikan untuk cabangnya saja. Sedangkan di bawahnya itu akan ada laringofaring yaitu membuka arah ke laring. Jadi dia turun ke bawah sampai nanti ke laring, itu merupakan laringofaring. Kemudian laring itu sendiri apa sih? Terletak di bawah faring dan merupakan pangkal tenggorokan. Jadi nanti paling atas yang dia menghasilkan jakun itu adalah laring. Tersusun dari 5 tulang rawan. Kemudian fungsinya menyalurkan udara dari faring ke trakea. Jadi di situ fungsi utamanya adalah menyalurkan udara dari faring ke trakea. Terdapat glotis di situ, bagian atas laring. Jadi ada glotis. Glotis akan menutup oleh jaringan penutup bernama epiglotis saat ada makanan yang lewat. Jadi di sini ketika kita buka mulut kita, ada di situ terdapat penutup yang disebut dengan glotis dan epiglotis, di mana glotis dan epiglotis itu akan menutup apabila terdapat makanan. Mengapa demikian? Karena epiglotis dan glotis ini fungsinya adalah agar supaya makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Karena kalau kita lihat antara tenggorokan dan kerongkongan, jadi tenggorokan itu adalah milik dari pernapasan, itu bertemu silang sehingga ditutup. Ketika ada makanan yang dia masuk, dia harus ditutup agar supaya tidak terjadi kesedak, ya, kesedak nasi dan sebagainya, itu dapat menyebabkan sakit pada saluran pernapasan kita. Jadi itu. Kemudian laring juga disebut sebagai kotak suara karena memiliki pita suara. Tadi sudah saya sampaikan di depan, laring merupakan penghasil suara. Jadi suara yang kita hasilkan itu berasal dari laring inilah. Kemudian kita lanjutkan. Setelah laring kita akan masuk ke bawah kembali yaitu terkait dengan trakea. Apa itu trakea? Ini penjelasannya. Trakea ini lapisan luarnya terdiri atas jaringan ikat. Jaringan ikat yang sangat kuat. Kemudian lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. Tahu otot polos? Di semester 1 kita sudah pernah belajar otot polos merupakan otot yang dia bergerak tanpa kita sadari. Ya, ini ada cincin-cincin tulang rawan. Adapun nama dari cincin tulang rawan persatuan ini disebut dengan annulus trachealis, ya, annulus trachealis. Kemudian lapisan terdalam terdapat jaringan epitel bersilia yang menghasilkan banyak lendir. Apa fungsinya? Fungsinya hampir mirip dengan lendir yang terdapat pada rongga hidung.
dan di situ juga terdapat silia, yaitu berfungsi untuk menahan kotoran yang dia akan masuk ke dalam paru-paru serta digunakan untuk menghangatkan atau menetralisir udara yang masuk ke dalam paru-paru. Itu trakea. Kemudian kita lanjutkan. Di bawah dari trakea itu terdapat cabang yang disebut dengan bronkus. Ini adalah bronkus. Apa itu bronkus? Bronkus merupakan cabang batang tenggorok atau trakea, jumlahnya sepasang menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Ingat, paru-paru kanan disebut dengan pulmodexter, sedangkan paru-paru kiri disebut dengan pulmosinester. Dinding bronkus terdiri atas 3 lapis, yaitu jaringan ikat, otot polos, dan jaringan epitel. Seperti pada trakea, perbedaannya adalah bahwa dinding trakea jauh lebih tebal dan cincin tulang rawan pada bronkus tidak terbentuk lingkar sempurna. Itu bronkus. Kemudian lanjut ke bronkeolus. Oke, bronkeolus itu sendiri adalah percabangan dari bronkus. Nah, ini percabangan kecil-kecil dari bronkus. Kemudian sel-sel epitel bersilia pada bronkeolus itu berubah menjadi sisik epitel. Kemudian pada bronkeolus ini sudah tidak terdapat cincin tulang rawan. Ini ya, bronkeolus. Oke, jadi kalau ini bronkus, nanti bercabang-cabang disebut dengan bronkeolus. Kemudian bronkeolus akan berakhir pada alveolus, gelembung-gelembung ini. Oke, yang terakhir untuk ininya adalah paru-paru dan alveolus. Apa itu? Paru-paru manusia berjumlah sepasang dan kanan dan kiri, yang disebut dengan pulmodexter dan pulmosinester. Setiap paru-paru dibungkus oleh pelaput pembungkus pada paru-paru yang disebut dengan pleura. Ini ya, yang di sini gambarnya berwarna biru, pleura. Kemudian paru-paru kanan ada 3 gelambir atau lobus ya, 1, 2, 3. Jadi ada 2 sekatnya. Sedangkan paru-paru kiri itu hanya ada 2 lobus atau 2 gelambir. 1, 2, sekatnya adalah ini. Oke, ini ada 3, ini ada 2. Diingat-ingat, kanan ada 3 lobus, sedangkan kiri ada 2 lobus. Nah, kemudian alveolus. Di dalam paru-paru terdapat kantung udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Apa itu difusi? Difusi adalah pertukaran zat atau cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang dia rendah. Kemudian permukaan alveolus dilengkapi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Di sini terdapat kapiler-kapiler darah yang akan menghasilkan pertukaran antara gas oksigen dan gas karbon dioksida. Oke, untuk materi pada kali ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk mekanisme kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya karena materi ini cukup banyak nanti sampai di akhir terkait dengan jenis-jenis pernapasan. Baiklah anak-anakku sekalian, siswa Indonesia semua, terutama siswa kelas 11 IPA, sekolah menengah atas. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan alat-alat sistem pernapasan atau sistem respirasi dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat dipelajari dengan seksama, bisa diulang-ulang materinya agar supaya kalian paham terkait dengan sistem pernapasan pada manusia. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.